Sektor pendidikan yang sangat penting ternyata banyak masalah. Kalau tidak diviralkan, UKT mungkin akan naik sewenang-wenang. Tidak peduli mahasiswa pas-pasan yang menjerit sampai kerongkongan pecah. Wajar rakyat muak dan dikit-dikit mau memviralkan. Karena memang lewat medsos mereka baru bisa teriak dan mengeluarkan unek-unek yang selama ini dipendam. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Presiden Jokowi belum lama ini mengingatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan agar tidak mencari-cari kesalahan dan berfokus pada program yang berdampak pada masyarakat. Disinilah menariknya. Jokowi bilang tantangan akan semakin berat. Program dan belanja pemerintah akan semakin besar. Tuntutan masyarakat makin tinggi. Ada apa dikit-dikit viralkan, dikit-dikit diviralkan. Ke depan makin banyak tuntutan dari masyarakat. Jokowi juga bilang kompetisi antar negara makin ketat. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil atau negara maju mengalahkan negara berkembang. Tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Saya tertarik dengan perkataan Jokowi. Masyarakat sekarang banyak nuntut, dikit-dikit diviralkan. Apakah Jokowi mengeluh atau sedang curhat? Ya benar, saya akui sendiri masyarakat sekarang banyak menuntut. Tapi semua itu wajar jika melihat situasi negara dan politik sekarang ini. Cobalah introspeksi diri. Kenapa rakyat lakukan itu? Dikit-dikit memviralkan. Itu karena rakyat sudah mulai muak dan banyak yang mulai tidak percaya lagi dengan pemerintah sekarang ini. Lagi pula, sepertinya bukan tuntutan masyarakat yang makin tinggi, tapi kinerja pemerintah yang terkesan lamban dan kualitasnya makin kesini makin rendah. Kata viral itu sekarang menjadi sebuah kata candaan yang memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Saya baru-baru ini melihat satu gambar sindiran, bentuknya piramida yang dibuat menjadi beberapa bagian, yaitu susunan undang-undang dari yang tertinggi sampai terendah. Biasanya undang-undang yang paling tinggi levelnya adalah UUD 1945. Tapi di gambar itu, puncak piramida adalah viral. Jadi, viral memiliki kekuatan hukum tertinggi saat ini. Ini menohok sekaligus menggambarkan situasi sekarang ini, di mana kalau tidak viral, masalah kadang tidak selesai. Saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi yang paling dekat itu adalah kasus Vina. Ketika filmnya muncul, kemudian viral, dibicarakan di mana-mana, barulah kasus ini diusut lagi dengan cepat. Ini cuma satu contoh dari sekian banyak kejadian yang kadang harus butuh viral dulu, baru ada tindak lanjut yang serius. Misalnya lagi, bea cukai yang belakangan ini jadi sasaran kemarahan banyak orang. Ketika diviralkan oleh banyak orang yang merasa diperlakukan tidak adil, barulah pemerintah kalang kabut. Dan presiden akan turun tangan membereskan bea cukai. Kalau tidak viral, apakah akan ada tindak lanjut seperti itu? Bahkan mirisnya, kadang hal-hal yang sudah diviralkan tetap saja digas dan tidak peduli apa komentar rakyat. Contohnya ya, lihat aja MK yang ugal-ugalan membuat manuver yang bikin banyak orang muak. Orang yang tidak layak secara usia, tapi bisa diatur sedemikian rupa sehingga orang itu bisa menjadi cawapres. Orang-orang sudah teriak supaya jangan kayak begitulah. Tapi masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nafsu politik nomor 1, aspirasi rakyat ditaruh di nomor paling buncit. Bahkan akademisi, rektor, dan guru besar dari puluhan universitas ikut mengkritik. Tapi tetap saja tidak dipedulikan. Masalah ini viral di mana-mana, tapi mereka cuek dan lanjut terus. Begitu juga soal Kementerian Pertanian yang lagi disorot. Menterinya gila-gilaan memakai uang instansi untuk biaya keluarganya. Belum lagi harga kebutuhan pokok yang makin lama makin naik. Rakyat menjerit, pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi masalah ini. Dan sekarang masalah UKT juga bikin banyak orang resah. Pemerintah juga pasti pusing entah mau gimana. Sektor pendidikan yang sangat penting ternyata banyak masalah. Kalau tidak diviralkan, UKT mungkin akan naik sewenang-wenang.
Tidak peduli mahasiswa pas-pasan yang menjerit sampai kerongkongan pecah. Wajar rakyat muak dan dikit-dikit mau memviralkan. Karena memang lewat medsos mereka baru bisa teriak dan mengeluarkan unek-unek yang selama ini dipendam. Kalau tidak teriak di medsos, mereka mau mengadu kemana? Ke pemerintah. Memangnya pemerintah bakal mendengar? Lewat medsos lah rakyat mengadu, dengan harapan bisa viral dan keluhannya didengar banyak orang sehingga masalah mereka lebih cepat selesai. Enggak viral, enggak bakal selesai. Itu yang jadi keyakinan banyak orang. Suara rakyat biasa terlalu kecil dan tidak kedengaran. Kadang harus diviralkan supaya pemerintah sadar. Jadi jangan bilang tuntutan masyarakat makin tinggi. Korupsi merajalela, pengangguran banyak, biaya kuliah mahal, harga bahan pokok juga naik. Tuntutan rakyat tidak muluk-muluk, yaitu bereskan semua masalah itu. Bukan tuntutan rakyat yang tinggi, tapi banyak masalah gila-gilaan dan pemerintah tidak terlalu berhasil mengatasi masalah itu. Tadi Jokowi juga bilang negara yang gerak cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Indonesia kira-kira masuk negara yang cepat atau lambat? Korupsi di semua lini. Bahkan ada menteri yang memakai uang rakyat, seolah itu uang nenek moyangnya. SDM terancam downgrade karena kuliah mahal. Investasi besar masih ogah masuk ke Indonesia. Lihat saja Apple dan Tesla, dua-duanya masih banyak mikir. Akibatnya lapangan kerja turun, pengangguran bertambah. Sekarang aja ada sekitar 10 juta Gen Z yang tidak bekerja. Ada satu video yang saya lihat, antrian pelamar kerja yang jumlahnya terlalu banyak hanya untuk melamar kerja di warung sebelah. Bukan pabrik besar. Jumlah lapangan kerja di negara ini tidak sebanding dengan banyaknya pencari kerja. Ini yang kata Jokowi bonus demografi. Tapi kalau kondisinya seperti ini, mereka bisa menjadi beban negara. Target Indonesia emas bisa berubah menjadi Indonesia lemas. Dengan kondisi seperti sekarang ini, Indonesia bisa berlari sekencang apa? Akar masalah seperti korupsi, birokrasi berbelit-belit, pendidikan carut-marut tidak selesai-selesai. Dalam waktu yang tidak lama lagi, Vietnam bahkan bisa menyalip Indonesia. Kalau tidak diviralkan, kemungkinan pemerintah hanya bisa terlena atau terkaget-kaget, heran dan geram tanpa ada solusi. Kalau mau masyarakat diam dan tidak mau memviralkan, mungkin caranya adalah mengguyur bansos. Tapi diamnya mereka mungkin cuma sebentar aja. Ini menciptakan kelompok masyarakat yang manja. Terlalu lama dimanja, ada sedikit masalah langsung ribut dan pemerintah yang ikut pusing. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, pemerintah akan berganti. Jokowi berhasil landing, tapi bukan disambut dengan hormat, tapi disambut dengan kritikan di segala arah. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.